Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bu Maman ya, kalau saya lihat pertandingan kita lawan Irak juga di Jakarta, dengan pergerakan yang tadi Ibrahim di kiri melakukan crossing, cutback, dan kualitas crossingnya keren banget gitu loh. Sehingga yang namanya striker tinggi itu dengan gampang sekali melakukan. Untung aja kita punya back yang cukup kuat waktu itu. Yeah. Jordi Amat waktu itu masih main. Ya kan, Rizky Ridho dan Hapner. Kita kan lagi-lagi menghadapi cutback, crossing yang mengerikan juga nih buat gawang kita. Gimana, Bung? Ya, seperti yang tadi Bung Ropan bilang ya, mungkin kita bisa mengantisipasi dengan Kevin Verdong sama Kevin Dix. Ya, itu di kanan dan di kiri. Dan kita punya misalkan ya, kita punya 3 back yang di situ ada Jai, ada Rizky Ridho, atau Justin Hapner di situ ada 3 back yang saya pikir bisa mengantisipasi itu semua gitu. Karena sejauh ini yang kita lihat kan dengan formasi 4 di belakang atau 2 center back ini ada sedikit kewalahan. Dan itu Anda lihat ya, iya, ada rasakan itu ya. Iya, dan track record yang cukup bagus ketika kita main back 3 back. Untuk mengantisipasi bola-bola crossing yang berbahaya seperti begitu. Ya, untung aja ya Bung Ropan ya, kalau benar strikernya Irak yang tidak main dengan tinggi 189 ini, ya semoga ini berita yang benar. Iya. Tapi kalau ini cuma jagan alasan mereka untuk mengelabui kita kan ya, ini berbahaya karena Aiman itu bagus. Cuma untuk kan berbeda, Boy. Membandingkan kita bermain di putaran kedua di Jakarta dengan sekarang, ini kan sudah berbeda karena sudah ada Jai Ises, ada Kevin Dix. Iya. Ya kan sudah ada. Jadi ada Verdong juga sudah bagus-bagus sebenarnya. Ya. Dan Ridho punya pengalaman bersama dengan Hapner. Saat itu back tengah itu Jordi. Dan dia dapat kartu merah kan. Jadi kita bermain dengan Irak, kenapa Irak menang 2-0 ketika itu, Boy? Sejak 5 menit 59 itu Jordi diusir dengan kartu merah. Jadi kita hampir 30 menit bermain dengan 10 pemain. Yang membuat Irak lebih menguasai. Babak pertama masih 0-0. Jadi kita bermain dengan posisi itu. Ya sekarang seharusnya kan kita bisa menang. Sudah lebih mewah. Kemarin belum ada Miliano. Ya kan? Betul. Kita belum ada Ole Romani, belum ada Joe Pelupesi. Iya kan, baru Tom Haye sama Nathan Cho yang ada di sana di tengah. Ya, ada Said Patinama di kiri dan Sandy Walsh di kanan. Ketika itu di Jakarta kan, bisa bermain. Baru Justin Hapner di kiri, ada Jordi bersama dengan Rizky Ridho. Penjaga gawang masih Hernando Ari. Betul. Ketika itu. Jadi ya, sekarang udah jauh berubah. Ada Martin Paes di sana kan. Jadi mestinya dengan mewah ini yang berubah sampai 6-7 pemain yang ada, kita mesti menang, mestinya. Iya kan? Makanya dalam hitung-hitungan itu, untuk bisa lolos, menang. Nggak usah bicara dengan skor berapa. Menang dulu. Menang kita paling tidak putaran kelima di depan mata. Kalau menang. Ini akan menyulitkan kan bagi Irak. Menang juga dengan skor 1-0, 2-1, 2-0. Iya. Berapapun. Berapapun. Yang penting putaran kelima dulu kan. Kalau mengharap lolos, kejadian ini misalnya ada keajaiban besar, terjadi 2-1 menang. Wah, ini hitung-hitungan. 2-1 menang. Kemudian dalam pertandingan terakhir, Irak dan Arab, Irak menang 1-0 katakan. Ya kita yang lolos. Karena hitung-hitungannya kita memasukkan 4, kemasukan 4. Arab 3-3, memasukkan 3, kemasukan 3. Karena kalah 1-0 kan. Irak out, memasukkan 2, kemasukan 2. Secara hitung-hitungan, karena ini yang dipilih adalah selisih gol yang mutlak, Indonesia yang langsung lolos. Kalau skenario ini terjadi dengan benar, dan bukan tidak mungkin. Karena apa? Kemarin begitu selesai, kan tidak ada kegembiraan raut wajah yang pelatih Hefrenan itu agak tegang. Karena dia pikir 3-2 ini bisa berpengaruh. Ya itu tadi yang saya hitung. Kalau kejadian itu terjadi, kalau Indonesia menang melawan Irak 1-0, 2-0, dia dalam posisi sulit. Dia kan harus menang untuk bisa lolos lawan Irak. Nah kalau dia kalah sama Irak, kita yang begini. Itu masih ada. Makanya kan Jai Ises bilang masih ada peluang. Jadi jangan takut. Ya kan? Jai Ises bicara. Ini belum kiamat. Kesempatan masih ada. Nah itu yang Refrenat begitu selesai pertandingan tiup kemarin dari Ahmad Al-Ali, dia langsung masuk. Kan ada, boleh lihat di langsung masuk tapi dengan muka yang memang agak nggak gembira. Kalau 3-1, dia tenang. Happy dia. Happy. 3-1 kan? Gitu happy. Agak aman posisinya. 3-2, dia udah berpikir sama tim dia. Jadi dia memang dia main masuk aja. Jadi nggak ada biasa kan kalau pelatih lain menang, wah peluk-pelukan gembira. Itu dia berpikir masih ada Irak. Jangan-jangan kalau Indonesia hajar Irak, kita dalam posisi yang sulit. Ya dia takut kalah sama Irak kan? Iya. Secara peringkat Irak lebih bagus.
Dia 59, Irak 58. Jadi dia agak begini juga lawan Irak. Wah, bisa kalah dia. Itu yang membuat dia tegang kemarin. Dia nggak gembira, nggak happy bener dengan hasil itu. Nah, itu gitu. Jadi ini mungkin faktor kejelian PK nanti. Ya, di pertandingan kedua. Harus smart, jangan, cerdas. apa Anda bilang, jangan coba-coba lagi. Coba-coba. Ya kan? Itu. Pertandingan, ya yang pasti pertandingan seperti ini kan sangat penting ya, jangan betul, ya, vital. Seharusnya ya kita tidak tahu yang di dalam di sana seperti apa, mungkin pemain ini siap atau tidak siap, fit atau tidak fit, tapi kan yang kita lihat sebagai penonton, kenapa ini dipasang, kenapa ini dipasang, kenapa ini baru dimasukkan gitu. Kita sebagai penonton melihatnya seperti itu. Tapi kita berharap nanti di pertandingan selanjutnya Coach Patrick ini bisa memberikan taktik atau mempersiapkan pemain yang lebih siap di pertandingan sebesar ini gitu, dengan atmosfer, dengan beban yang sebesar ini. Oke, Bung Ropan, Zidane Iqbal dan Basar Hasan, ini double pivot atau apa nih saya sebutnya, Bung? Ya, kalau mereka bermain misalnya mereka bisa bermain dengan 4-2-3-1. 4-2-3-1 ya, mereka berdua mereka pasti, berdua yang akan ada sana atau yang Osama bisa bergantian karena semua bisa main dengan Razat kan. Jadi makanya saya bilang tadi, gelandang mereka 5 gelandang mereka itu kuat semua. Kuat. Sangat pegang bolanya kuat. Ya. Ya. Terlepas even tanpa Aimin Hussein, mereka tetap kuat, Boy. Karena Ali Jasim juga itu bisa bermain ke bawah, bisa turun ke bawah. Dengan Muhammad Ali yang lebih didorong ke depan. Jadi harusnya gelandang kita pun harus tim yang benar-benar kuat, pemain yang benar-benar kuat. Makanya kita harus bertarung di situ. Jadi kalau mengacu pertandingan Jakarta kan bisa lihat di Jakarta dengan pemain seperti itu. Hanya Hai dengan Nathan kita kuat tuh, bawa pertama agak kesulitan. Iya. Irak kesulitan. 2 orang ini main, Bu. Iya. 2 orang ini main. Dia main. Kan termasuk Iqbal. Waktu di Jakarta dia main. Iya. Makanya saya bilang kalau dengan kemewahan kita sudah ada Joe Pelupesi, mestinya kita harus ambil ini. Posisi Ricky di mana, Bung? Kalau Bung lihat tadi ada Nathan, ada Joey Pelupesi, juga ada Tom Haye di tengah. Ya, Tom di tengah itu kan bermain dengan 3-4. STY memainkan 3-4-3. Ya. Jordi waktu itu bermain, Rizky Ridho agak ke kanan dan Justin Hubner ada di kiri karena dia kuat kaki kiri kan. Iya. Ya 4 di tengah itu ya Sandy Walsh bermain di kanan, Sain Patinama di kiri dan Nathan bersama dengan Tom. Ya. Kan Ratnar Oratmangun di depan, Marcelino di kanan, Rafael Struik yang bermain di depan walaupun dia bukan pemain nomor 9 tapi dia dimainkan di sana kan. Sebelum ada 5 pergantian yang masuk kan, ada Asnawi masuk, Pratama masuk gitu. Ya ada Egy yang masuk di babak kedua kan, ada pergantian itu, ada Yakub Sayuri juga masuk gitu. Tapi dengan materi seperti itu kita masih bisa bersaing dan kita bermain 10 orang loh sebelum mereka bisa membuat gol. Mestinya sekarang kan dengan Joe Pelupesi bagus dong kita. Oleh Romani ya kan, Emiliano Jonathans, kita lebih oke. Ya ada juga nih netizen mengatakan kalau gitu sekalian aja pasang semua pemain. Bisa. 11 pemain itu adalah pemain yang bermain di diaspora, diaspora. Nah, gimana Bung Maman? Ya ini bisa. Ini terakhir ini. Ya ini terakhir bisa jadi. Ini menentukan gitu bisa, loh. Bisa. Apalagi kita lihat siapa Ole juga kemarin udah tampil, kemudian dapat peluang juga. Iya, terus, betul. Dia tidak terlihat lemah dan cedera. Betul. Tom Haye juga kita udah lihat di Persib dia udah main 90 menit dan kemarin juga udah main. Saya pikir kenapa tidak nggak ada salahnya juga karena mereka pun orang Indonesia. Jadi ketika ada pergantian pemain kemarin, Eliano masuk, Tom masuk, Ole masuk kan berbeda permainan kita kan. Betul. Kita lebih statistik juga terlihat di situ. Kita umpan semakin banyak. 10 tembakan, kita dapat ada 5 on target. Oleh begitu masuk kan ada 1 on target yang dia dapat umpan dari Eliano yang dia hajat tapi tepat di pelukan kiper mereka kan. Pelan. Iya, pelan. Ada 1 set piece sepak pojok yang dia tanduk melayang. Jadi Ole itu mengganggu, Boy. Nah, penalti kedua yang Kevin Dix bikin kan dari Ole. Ole yang tekan karena kerepotan jatuh kena handball pemain belakang. Jadi mereka agak panik. Kita mesti pemain kayak begitu. Ada pemain seperti Ole yang bisa bergerak terus mengganggu. Nah kalau di babak pertama dengan Ratnar Miliano bukan striker nggak mengganggu, mereka lebih enjoy ya. Hasan Tambakti, Takri lebih enjoy kemarin kan. Karena Halsenain mereka lebih begitu Oleh masuk panik. Wah susah makanya sampai jatuh-jatuh kena tangan. Oleh itu perlu kita bilang tuh. Apapun siapapun dipasang Oleh, Ragnar ataupun Miliano mereka akan menghadapi 2 back yang tinggi-tinggi nih, Bu.
Dari Irak ini. Iya, iya. Ya kan? Di Jakarta juga susah ditembus itu. Doski, Doski, bermain. ya kan? Itu bermain kan? Terus, Redin Sulaka ya? Redin Sulaka di Saat back nanti, tengah. iya, back tengah. Saat- 188, iya, 189 tinggi. Bung. Tinggi. Itu akan menjadi tantangan bagi Ole Romani. Tapi Gimana kan, menembus mereka ini? tapi kan semua tergantung dari kita punya kecepatan dong. Kalau kecepatan kita punya kecepatan. Iya. Kecepatan Iya. Ragnar dan Miliano kan itu kan sangat mendukung. Betul. Itu yang kalah bagi pemain-pemain Irak itu karena kita punya kecepatan, masih muda. Nah, gol pertama kita kemarin melawan Arab Saudi kan dari kecepatan Miliano. seorang Miliano yang masuk, yang Hasan Tambakti hajar. Ada kartu kuning, kemudian Dean James angkat Iya, sampai ada iya. penalti kan. Nah, main seperti itu dengan kecepatan pasti akan ketinggalan banyak dan pasti mereka tahu. Graham Arnold itu kan berteman dengan Patrick Kluivert, jadi tahu. Dan dia pernah berdiri di pinggir lapangan di GBK saat menukangi Australia, kita bermain 0-0. Dari situ kan dia dipecat. Iya, Jadi dia iya, tahu iya. Indonesia ini bahaya, bagus gitu. Nah, jadi pasti dia akan memainkan pemain-pemain yang tepat gitu. Dan pasti mungkin Frank Putros yang mengenal karakter bermain di liga kita dengan di Persib, Iya. mungkin akan dimainkan dia. Kalau begitu, kita akan lebih banyak mengandalkan umpan-umpan pendek dengan Iya. pergerakan yang cepat ketimbang kita mengangkat bola dari wing. Dari Agak susah. entah Kalau dari main bola Verdong atas agak atau dari susah. Sandy Walsh atau Ragnar. Iya. Agak sulit, Bung. Ya kalau melihat pemain belakang Ini yang dua tinggi-tinggi loh nih. cukup tinggi-tinggi yang pasti kita akan mengandalkan kecepatan kita di bola, banyak kombinasi di bola Iya. bawah gitu. Menurut saya sih seperti itu karena ya akhirnya ketika main bola atas kita nggak akan bisa apa-apa. Oke, karena Bung. Siapa, Bung? Kalau kita ditunggu melihat pemain yang ini semua, tinggi. kecepatan Ragnar ada, pergerakan oleh di kotak penalti juga bagus, dan juga Miliano melakukan Iya. tekuk kiri kanan yang luar biasa. Gitu. Penetrasi kan kedua pemain itu bagus, apalagi dengan Miliano. Ini yang harus dimanfaatkan karena kita punya kelebihan dari sisi flank kan, Iya. di sisi sayap yang betul-betul bisa mengganggu pemain-pemain Irak dan pasti akan berhitung mereka untuk menghadapi kita untuk bagaimana mematikan dua sayap kita yang kuat, yang kencang. Oke, Bung Maman. Kebanyakan gol yang bersarang di kita entah lawan Jepang Dari atau sebuah set piece. lawan Irak, selain set piece, kesalahan yang kita lakukan. Oh, iya. Ya, 2 gol kemarin kan Iya, iya, set itu. Iya. terpaksa menyebutkan nama misalnya Mark Locke dan juga Yakob. Yakob melakukan kesalahan yang mungkin orang bilang kesalahan yang bodoh. Tapi jawabannya setelah pariwara berikut ini ya. Kita break dulu, kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast.